Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka. Di serambi yang disebut Serambi Salomo, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Kepercayaan itulah yang telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan semua orang. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan kamu seorang dari nabi antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi.
Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi,
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan oleh dua orang yang pergi ke Emmaus dan akhirnya kembali lagi ke Yerusalem dan berkumpul kembali dengan rekan-rekan mereka para murid, dan dalam perjumpaan mereka saling men-sharingkan pengalaman dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bahwa mereka mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang benar-benar menjadi suatu pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang membicarakan tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tiba-tiba hadir, datang di tengah mereka. Dan karena girang, karena mereka begitu bersukacita, tapi mereka di satu sisi ragu-ragu, ini Yesus benar atau bukan? Karena khawatir kalau ini adalah hantu, maka sampai akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan, ayo ini tempat bekas paku di kaki dan tangannya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus minta makanan. Jadi di tempat itu enggak punya makanan apa-apa kecuali ikan goreng. Jadi dikasih ikan goreng, ternyata Tuhan Yesus makan. Kita bisa bayangkan Yesus yang sudah wafat, dan kemudian sudah tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada kondisi seperti apapun bisa hadir, dan ternyata ketika bisa makan. Nggak tahu nanti nya kemana ya toh. Bahasa kasarnya kan gitu toh. Makan, lu kok makan gitu loh. Tapi ya makan untuk menunjukkan apa? Kenapa Tuhan Yesus kok ya istilahnya datang kepada mereka, dan ya kalau sebetulnya sudah wafat, bangkit, udah selesai. Tapi Tuhan Yesus mau datang, mau meneguhkan mereka. Karena apa? Karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus tidak selesai hanya percaya, tapi semuanya diutus untuk meneguhkan kepercayaan, keyakinan bahwa yang dipercayai itu benar-benar mengalami kebangkitan dari kematian. Setiap orang akan mengalami kematian. Maka setiap orang yang percaya akan mengalami yang disebut kebangkitan. Dan kebangkitan dalam Tuhan Yesus adalah kebangkitan untuk kehidupan, bukan untuk penyiksaan, bukan untuk neraka, tapi untuk kehidupan yang kekal, keabadian. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya suatu kekuatan yang luar biasa, seperti yang dialami Petrus dan Yohanes. Bisa menyembuhkan orang sakit. Percaya pada Tuhan Yesus punya kuasa luar biasa, punya power luar biasa. Maka kemudian jadi refleksi hidup kita. Apakah kita juga punya power? Kepercayaan kita punya power dalam kehidupan. Ketika kita mengalami terpuruk, kita bangkit, kita kemudian bisa melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang bahkan melebihi dari kekuatan hidup kita sendiri. Artinya kepercayaan itu mewarnai kehidupan kita. Kalau tidak, berarti kepercayaan saya harus saya tumbuh kembangkan terus menerus.
Dan Ekaristi adalah bagian dari menumbuh kembangkan kepercayaan pada Tuhan Yesus. Semoga Ekaristi hari ini juga memberikan kekuatan baru pada kita untuk terus dari kepercayaan itu membawa suatu semangat baru, membawa suatu rasa optimisme yang penuh pengharapan dalam kehidupan untuk bergulat dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua.